Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang independent sample t-test. Independent sample t-test merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji apakah dua sampel yang tidak berhubungan berasal dari populasi yang sama dan mempunyai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Syarat independent sample t-test: berdistribusi normal, satu atau beberapa variabel numerik sebagai variabel yang akan diuji, satu variabel yang berkategori untuk dimasukkan ke variabel grup. Contoh kasusnya adalah seorang mahasiswa semester akhir ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai siswa berdasarkan kelas A dan kelas B. Jadi populasi yang tidak saling berhubungan adalah ini. Sampel yang tidak saling berhubungan, kelas A dan kelas B. Nah, ini contoh data kalau di soal-soal. Kalau datanya seperti ini, kita ubah seperti bawah ini. Jadi ada dua variabel, variabel nilai dan kelas. Kelas sebagai variabel kategorinya. Data ini kita masukkan ke SPSS ya. Nah, ini variabel view-nya, nilai measure-nya scale, kelas measure-nya nominal. Ini data view-nya. Nah, setelah itu kita analisis menggunakan SPSS. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Masukkan nilai ke dalam tes variabel dan kelas ke dalam grup variabel. Define grupnya diklik, lalu isi 1 di grup 1, isi 2 di grup 2, continue dan oke. Nah, di sini akan muncul outputnya. Setelah muncul outputnya, kita akan interpretasikan hasil outputnya. Nah, dalam uji independent sample t-test ini ada dua uji. Ada Leven test untuk menguji varians dan uji t-test untuk menguji rata-rata. Yang pertama, kita uji Leven test terlebih dahulu. Kita buat hipotesisnya H0, yaitu tidak ada perbedaan antara varian populasi nilai kelas A dan kelas B. H1 negasinya yaitu ada perbedaan antara nilai varian populasi nilai kelas A dan nilai kelas B. Setelah itu pengambilan keputusan. Dalam Leven test ini ada dua pengambilan keputusan. Berdasarkan perbandingan F-hitung dan F-tabel, syaratnya adalah H0 diterima jika F-hitung kurang dari F-tabel. Dan H0 ditolak jika F-hitung lebih dari F-tabel. Di output kita ada nilai F-hitungnya, yaitu 0,580. Sekarang kita cari F-tabelnya terlebih dahulu. Transform, compute variable, F-tabel, tanpa spasi, cari inverse DF, IDFF. Nah, di sini ada 3 tanda tanya. Untuk tanda tanya 1, diisi probabilitas. Probabilitas dalam F-tabel yaitu 0,95 karena F-tabel itu satu sisi. Tanda tanya 2 diisi DF1 yaitu K-1, kategori dikurangi 1. Tanda tanya 3 diisi banyak data dikurangi kategori. Maka ini kita isi pertama 0,95, yang kedua K dikurangi 1 maka 1, yang ketiga N dikurangi K maka 18. Di oke. Nah, ini nilai F-tabelnya. Nilai F-tabel sekarang kita bandingkan dengan nilai F-hitung. Nah, nilai F-hitungnya adalah 0,580 dan nilai F-tabelnya adalah 4,41. Karena F-hitung
kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima, yaitu varians populasi nilai kelas A dan kelas B adalah sama. Sekarang kita uji yang berdasarkan probabilitasnya. Syaratnya H0 diterima jika SIK lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika SIK kurang dari 0,05. Oke, SIK-nya kita bisa lihat di output. Nah, di tabel event test yaitu 0,456. Nah, 0,456 ini lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulannya adalah varian populasi kelas A dan kelas B tidak ada perbedaan. Jadi kesimpulan berdasarkan F itu dan F tabel dan berdasarkan probabilitas itu sama. Setelah kita uji Levin test, sekarang kita uji t-test. Nah, kita buat hipotesis terlebih dahulu. H0-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata populasi nilai kelas A dan kelas B. H1 ada perbedaan antara rata-rata populasi nilai kelas A dan kelas B. Nah, pengambilan keputusannya ada dua, berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel, dan berdasarkan probabilitas. Syarat untuk yang perbandingan T hitung dan T tabel adalah H0 diterima jika T hitung berada di antara plus minus T tabel, dan H0 ditolak jika T hitung tidak berada di antara plus minus T tabel. T hitungnya ada di output. Nilai T hitungnya, nah ini atas dan bawah. Nah, kapan kita memilih atas dan kapan kita memilih bawah? Apabila Levin testnya H0 diterima, maka kita menggunakan T tabel yang atas. Apabila Levin testnya H0 ditolak, maka kita menggunakan T tabel yang bawah. T tabelnya adalah 1,563. Kita cari T hitungnya. Mohon maaf, yang di output adalah T hitung. Sekarang kita cari T tabel. Transform, compute variable, kita reset. T tabel, setelah itu inverse DF, setelah itu IDF T. Nah, untuk tanda tanya pertama, itu diisi dengan probabilitas. Probabilitasnya adalah 0,975 karena T tabel ini dua sisi. Untuk tanda tanya kedua, dalam independent sample t-test ini N min K, jadi 18. N-nya 20, K-nya 2. Jadi oke. Nah, ini untuk T tabelnya. Sekarang kita bandingkan dengan T hitungnya. T hitungnya itu 1,563, T tabelnya itu plus minus 2,10. Maka T hitung berada di antara plus minus T tabel, sehingga H0-nya diterima. Kesimpulannya rata-rata nilai kelas A dan kelas B adalah sama. Sekarang kita coba yang berdasarkan probabilitas. Berdasarkan probabilitas, syaratnya sama, yaitu H0 diterima jika SIK lebih besar dari 0,05 dan H0 ditolak jika SIK kurang dari 0,05. SIK-nya kita juga gunakan yang atas, yaitu 0,135. 0,135 itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, dan kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai kelas A dan kelas B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.